会ってみてえもんだ。Sebelumnya, Oden berhasil menyelamatkan Toki dari kejaran sekelompok bajak laut jahat dengan tubuh Oden yang membengkak sehingga terlihat seperti monster. Di sisi lain, di atas kapal Moby Dick, kru bajak laut Shirohige kesal dan terlihat protes kepada Shirohige karena membiarkan Oden tersiksa dan tidak menerima Oden menjadi krunya. Pada malam harinya, Toki merawat luka Oden dan Toki pun heran sebab Oden dapat sembuh dengan cepat. Hal ini dikarenakan daya tahan tubuh Oden yang sangat kuat dan juga bisa dibilang Oden berbeda dengan manusia pada umumnya. Pagi harinya, Oden sangat senang dan heran karena sudah bisa pergi dari negeri Wano dan menginjakan kaki di sebuah pulau asing untuk pertama kalinya. Tapi Toki mengingatkan Oden kalau lukanya masih belum sembuh dengan sempurna. Toki menanyakan kepada Oden apa benar Oden berasal dari negeri Wano, dan Toki mengatakan kalau dia sangat ingin sekali pergi ke Wano sejak dia masih kecil dan meminta Oden untuk mengajaknya ke Wano. Tiba-tiba dari belakang mereka datanglah kelompok bajak laut yang sebelumnya mengejar Toki bersama dengan kapten mereka yang bernama Karma. Oden pun kaget serta semangat karena melihat manusia yang memiliki 6 tangan. Tanpa banyak basa-basi, Oden langsung bersiap untuk pertarungan pertamanya di tempat asing. Pertarungan Oden dan Karma berlangsung sengit dan seimbang. Oden kelihatan masih kelelahan karena luka-lukanya masih belum sembuh total. Tapi tiba-tiba hal yang tak terduga pun terjadi. Shirohige datang dan langsung menggetok kepala Karma dengan tombak besarnya. Seketika si Karma pun terkapar dan kru bajak laut Karma lari terbirit-birit karena melihat kemunculan dari bajak laut Shirohige. Dan pada akhirnya Karma pun akan bergabung menjadi anak buah dari bajak laut Shirohige. Dan nantinya Karma juga ikut bertarung di perang puncak Marineford. Shirohige menyuruh Oden naik ke kapal dan mengatakan kepada Oden kalau kita akan berlayar menuju sebuah petualangan yang besar di luar dari imajinasi terliarmu itu, adikku. Wow, gak disangka seorang Shirohige sampai menganggap Oden sebagai adiknya. Keren. Dengan hati yang gembira, Oden pun melompat dan naik ke kapal Moby Dick. Di atas kapal Moby Dick, semua kru Shirohige menyambut baik bergabungnya Oden menjadi rekan mereka. Serta Ijo pun turut senang karena tuannya Oden bisa selamat. Tapi tiba-tiba Ino Arashi dan Nekomamushi muncul, dan ternyata menghilangnya mereka dari kastil Kuri karena selama ini mereka bersembunyi di dalam kapal Moby Dick untuk mengikuti Oden kemanapun Oden pergi. Akhirnya seluruh kru kapal bajak laut Shirohige sangat senang dan menyambut bergabungnya Oden menjadi rekan mereka. Beberapa hari kemudian, Marco melihat adanya kapal musuh dan mengingatkan yang lain untuk bersiap bertarung. Dari belakang, Oden langsung melompat dan menebas kapal musuh itu menjadi 2 bagian. Dengan sok keren, Oden memamerkan kekuatannya karena dapat dengan mudah membelah kapal musuh itu. Tetapi kru yang lain malah memarahi Oden karena akibat dari tindakan Oden itu, mereka jadi tidak bisa merampok harta dari kapal tersebut.
Oden pun meminta maaf atas kebodohannya itu. Hahaha. Suatu ketika, Oden dan yang lainnya tiba di sebuah pulau yang memiliki bangunan aneh dan pepohonan yang berbentuk seperti jeli. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Oden pun melompat dan memeluk pohon itu. Seketika, Oden pun terpental jauh. Setelah itu, Oden tiba di sebuah pulau dengan cuaca yang sangat dingin. Dan seperti biasa, dengan kecerobohannya, Oden pun membeku. Selanjutnya, Oden tiba di sebuah pulau dengan panas yang sangat ekstrim. Sampai-sampai tanah di sekitar pulau itu mengeluarkan api. Tanpa waspada, Oden langsung melompat dari atas kapal dan menginjakkan kakinya di pulau yang panas itu. Dan tiba-tiba tubuh Oden pun langsung terbakar. Hahaha. Ada-ada aja si Oden ini. Berikutnya, setiap Oden tiba di sebuah pulau, dia selalu takjub dengan hal-hal aneh yang dia jumpai yang tidak pernah dia lihat di negeri Wano. Sampai seketika Oden tiba di sebuah pulau dan melihat seorang raksasa di sana. Tiba-tiba raksasa itu menyerang mereka. Melihat hal itu, sang kapten Shirohige menyuruh semua krunya untuk mundur, termasuk juga Oden. Shirohige menahan serangan raksasa itu dan menghancurkan senjata raksasa itu dengan mudah sampai-sampai raksasa itu terpental jauh. Oden yang menyaksikan hal itu menjadi sangat kagum dengan kekuatan dari Shirohige. Beberapa hari kemudian, di atas kapal Shirohige, Marco, Oden, dan yang lainnya sedang mengobrol dengan Toki. Toki mengatakan kalau dia sudah berumur 26 tahun dan dia sudah terlahir sekitar 800 tahun yang lalu. Pada suatu kesempatan, Oden sedang berbincang-bincang dengan Toki. Oden mengatakan kalau Wano adalah negeri yang sangat kecil. Toki memberitahu kalau orang tuanya berasal dari negeri Wano dan Toki sangat ingin sekali pergi ke Wano. Tapi Oden mengatakan kalau kapal yang sedang dia naiki ini tidak akan pernah menuju ke Wano. Tetapi dengan senyum, Toki mengatakan kalau dia sangat senang berada bersama Oden. Ketika Toki sedang bersama Oden, dia merasa sudah berada di tempat yang dia ingin datangi. Dan dari percakapan inilah awal mula kedekatan Oden dengan Toki berlangsung. Tiba-tiba, pada suatu ketika, kapal bajak laut Shirohige diserang oleh angkatan laut. Shirohige menyuruh krunya untuk pergi dan tidak balik menyerang. Oden pun heran dan menanyakan kepada Shirohige kenapa kita tidak melawan mereka. Shirohige menjelaskan ke Oden kalau angkatan laut adalah organisasi yang sangat besar. Jika kita melawan mereka hari ini, maka yang lainnya akan datang mencari kita dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Oden pun paham dengan penjelasan Shirohige itu. Setelah 2 tahun perjalanan Oden di kapal bajak laut Shirohige, tepatnya 28 tahun yang lalu, anak dari Oden dan Toki pun lahir di atas kapal bajak laut Shirohige itu. Anak itu diberi nama Momonosuke. Di sisi lain, Izo mengatakan kalau sekarang Oden sudah menjadi seorang kriminal atau penjahat dan memiliki poster buronan. Izo pun menyarankan kepada Oden untuk kembali ke negeri Wano demi keselamatan Toki dan Momonosuke. Tapi Oden menolak karena dia masih ingin berpetualang. Sementara itu, di negeri Wano, Shogun Sukiyaki atau ayah dari Oden sedang dalam kondisi yang sangat kritis. Shogun Sukiyaki mengumpulkan daimyo dari setiap daerah
untuk mengatakan kalau dia ingin mewariskan tahta shogun kepada Oden. Tetapi karena Oden sedang tidak ada di Wano, Sukiyaki mengatakan kalau hal itu bisa diwakilkan, dan orang yang menjadi wakil untuk menggantikan Oden sebagai shogun adalah orang yang disayangi Oden seperti adiknya sendiri. Dia adalah Kurozumi Orochi. Mendengar hal ini, Shimotsuki Yasui heran dan menaruh rasa kecurigaan kepada Orochi. Sementara itu, di suatu tempat yang bersalju, Shirohige memberitahukan kepada semua krunya kalau bajak laut Shirohige akan dibagi menjadi sistem komandan yang dibagi menjadi 5 divisi. Dan Shirohige langsung mengangkat Oden untuk memimpin divisi kedua. Setelah itu, bajak laut Shirohige tiba di sebuah pulau dan merekrut seorang anak yatim piatu. Anak itu bernama Teach. Anak inilah yang nanti bakal berkhianat dan membunuh Shirohige di perang Marineford. Di sebuah laut yang berbeda, ada kapal dari kelompok bajak laut yang sangat terkenal. Di atas kapal ada 2 kru muda mereka, yaitu Shanks dan Buggy. Mereka sedang membaca berita tentang sepak terjang seorang samurai dari negeri Wano yang menjadi anak buah dari kelompok bajak laut Shirohige. Seketika, kapten mereka mengambil koran itu. Dia adalah Goldie Roger, seorang bajak laut besar waktu itu. Roger terlihat sangat kagum dengan samurai itu dan ingin bertemu dengannya. Kemungkinan pada saat ini Goldie Roger belum menjadi raja bajak laut. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian nggak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.